Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Saat ini saya Joel Ricardo Pasoloran ingin membawakan renungan berjudul Kekuatan dalam Kelemahan. Saya mengambil ayat tema di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pernah enggak sih kamu merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup rohani, kayak semua orang bisa, tapi kamu tidak? Saya juga pernah, bahkan sering, apalagi ketika menghadapi pelayanan pertama kali. Rasanya itu deg-degan, merasa kayak minder banget, merasa kecil banget, kayak kenapa saya berdiri sini? Kenapa ya saya di sini? Jadi kayak deg-degan, takut, malu, tidak tahu apa yang ingin dikatakan. Saya punya satu ilustrasi. Bayangkan kamu disuruh main bola, tapi lawan kamu itu tim nasional. Nggak masuk akal bukan? Itu kira-kira perasaan Paulus waktu dia tetap melayani, padahal dia punya yang dia sebut duri dalam daging. Nah, tema kita hari ini, kekuatan dalam kelemahan. Karena kenyataannya, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Justru di saat kita lemah, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi pertanyaan buat kita renungkan saat ini, yaitu, apakah kamu percaya bahwa Tuhan bisa pakai kelemahan kamu untuk jadi kekuatan? Kita masuk ke pembahasannya. Bagian pertama, penjelasan ayat. Ayat ini yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini datang dari konteks yang dalam sekali. Paulus, orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Dia bikin banyak jemaat, dia menulis surat-surat di Alkitab, tapi dia juga punya kelemahan. Dia menyebutnya duri dalam daging. Kita tidak tahu pasti apa itu. Bisa jadi penyakit, tekanan mental, atau gangguan dari iblis. Tapi dia sampai 3 kali minta untuk Tuhan mencabut itu. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak menjanji akan mencabut masalahnya. Tapi Tuhan berjanji satu hal. Aku cukup, aku kuat di kelemahanmu. Dan Paulus akhirnya bilang, aku akan bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita masuk ke bagian 2. Konsep kenapa kelemahan? Ini bertentangan dengan pola pikir dunia. Dunia berkata, kamu harus kuat dan kamu harus sempurna dulu. Tapi Tuhan beda. Tuhan berkata, saat kamu lemah,
aku kuat. Tuhan berkata, kamu cukup berserah kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan sengaja mengizinkan kita untuk lemah, supaya kita tidak sombong, supaya kita sadar kekuatan kita bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Dan ketika kamu sadar kamu tidak mampu, justru kamu jadi tempat terbaik untuk kuasa Tuhan bekerja. Contoh di Alkitab ada beberapa, yaitu Musa. Kita tahu siapa Musa ini. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dia yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan ternyata Musa ini adalah orang yang gagap, tapi dia mampu memimpin bangsa. Ada juga Gideon. Dia penakut, tapi dia bisa memenangkan perang. Ada juga Daud. Dia anak gembala. Ketika itu dia masih kecil, dan dia ditertawai banyak orang ketika dia ingin melawan Goliat. Tetapi faktanya dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan raksasa. Tuhan suka untuk memakai orang-orang seperti ini, yang sadar mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi, kalau Tuhan bisa pakai Paulus dalam kelemahannya, dia juga bisa pakai kamu. Kamu merasa minder, tidak percaya diri, banyak dosa di masa lalu. Tenang, Tuhan sudah tahu, dan Dia tetap memanggil kamu. Mungkin kelemahan kamu sekarang adalah kecemasan, trauma masa lalu, keterbatasan ekonomi, luka keluarga, dan banyak. Tapi jangan buang itu. Serahkan ke Tuhan. Dan Dia bisa ubah itu jadi sumber kekuatan, kesaksian, bahkan pelayanan. Aplikasi. Kalian lagi merasa malas melayani karena tidak percaya diri? Lakukan saja. Nanti Tuhan yang gerakkan kita. Minder karena nilai kecil. Bisa jadi Tuhan mau kamu menjadi teladan dari ketekunan, bukan hasil. Merasa bukan siapa-siapa di keluarga? Tuhan mau kamu berdiri buat jadi terang di rumah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita merasa kita lagi dalam keadaan down, lagi keadaan di bawah, keadaan di mana kita tidak tahu ingin berbuat apa, ketika kita merasa malu, takut, dan hal-hal yang seperti lainnya, Tuhan ada untuk kita. Saya pernah tahu satu orang yang dulunya dia itu kecanduan narkoba. Tapi sekarang Tuhan pakai dia untuk jadi konselor, buat bantu anak-anak jalanan keluar dari kecanduan juga. Dulu lemah, sekarang kuat. Karena apa? Karena Tuhan.
ajakan pribadi. Coba tanya ke diri kamu, apa kelemahan terbesar kamu? Sudah pernah belum kamu serahkan diri kepada Tuhan? Kalau belum, hari ini waktu yang tepat. Jangan tunggu kuat. Jangan tunggu kuat baru dipakai Tuhan. Karena Dia justru mencari yang lemah supaya kuasanya nyata. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berjanji untuk hapus masalah kamu. Tapi Tuhan berjanji untuk memberi kasih karunia yang cukup. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba katakan kepada diri kamu sendiri, mau tidak? Mau tidak saya menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan? Mau tidak saya menjadi pengabar Injil tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya? Ajakan untuk kita semua, mau tidak kamu bilang ke Tuhan hari ini, Tuhan, saya lemah, tapi saya mau dipakai. Pakailah saya, bukan karena saya kuat, tapi karena Engkaulah kekuatanku. Biarlah renungan yang saya bawakan hari ini dapat menguatkan kita, dapat menjadi aplikasi di dalam hidup kita, dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kita, bahwa bagaimana tuntunan Tuhan itu, bagaimana peran Tuhan dalam hidup kita itu sangatlah penting, sangatlah nyata. Dan biarlah kita akan tetap dan selalu mengingat siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita yang selalu ada untuk kita, yang selalu ada, yang selalu membantu kita di dalam segala pencobaan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan ada bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi Tuhan ada untuk membantu kita di dalam masalah. Tuhan memberkati kita semua.